Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam YouTube. Kembali lagi di Alus Money Farm Channel. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Oke, langsung saja kawan-kawan. Hari ini kita mau belajar bareng tentang bagaimana cara fermentasi ampas tahu supaya awet. Oke, pertama kita siapkan untuk larutan fermentasinya. Saya ini sediakan air 1 liter. 1 liter air biasa, air sumur. Nah, ini saya pakai EM4 khusus peternakan ya kawan-kawan. Nah, ini saya pakai molase atau tetes tebu untuk campurannya. Oke, langsung saja kita siapkan ya. 1 liter air ini saya gunakan biasanya untuk 1 ember cat yang besar ampas tahu. Ini larutan E4 nya kawan-kawan bisa beli di toko peternakan, ada harganya mungkin sekitar ya 30.000 lah. Untuk 1 liter saya gunakan 1 tutup E4 nya ini. Nah, kawan-kawan kalau beli jangan salah ya, soalnya E4 itu ada yang buat perikanan, pertanian sama peternakan. Nah, kalau untuk saya gunakan ini yang khusus untuk peternakan. Oke, kita tutup kembali. Nanti sebelum digunakan jangan lupa dikocok dulu ya, seperti tadi. Nah, ini kemudian larutan tambahan selanjutnya yaitu molase atau tetes tebu sebanyak untuk 1 liter itu sama 1 tutup juga. Kawan-kawan kalau nggak ada molase atau tetes tebu bisa digunakan pakai gula merah. Kalau nggak ada gula merah ya bisa juga pakai gula pasir yang dilarutkan dulu ya kawan-kawan. Gula merah atau gula pasir ya dilarutkan dulu, baru nanti dicampur 1 liter air sama 1 tutup botol E4. Untuk gulanya ya menyesuaikan seperti molase inilah, kira-kira ukurannya segitu ya kawan-kawan. Oke, setelah dicampur seperti ini kita tutup, kita kocok-kocok dulu biar rata. Nah, setelah rata kita diamkan dulu 15-30 menit biar bakteri dan mikroorganisme yang dalam E4 itu aktif. Oke, kita biarkan dulu kawan-kawan. Sebelum kita membuat, mari kita peras dulu ampas tahunya biar lebih kering. Nah, oke kawan-kawan, ini ampas tahu yang sudah saya peras biar kadar airnya itu turun. Soalnya kalau baru dapat dari pabrik tahu itu masih basah banget, harus diperas dulu biar kadar airnya itu turun. Nah, ini sebenarnya masih basah kawan-kawan, susah kalau sampai benar-benar kering. Nah, makanya saya campur pakai dedak kawan-kawan biar nggak terlalu basah ampas tahunya. Jadi kan ampas tahu udah basah, nanti kalau kita campur yang 1 liter larutan E4 itu tadi nanti tambah basah, nggak bagus kawan-kawan. Jadi saya campur pakai dedak biar ampas tahunya itu agak kering. Kalau misal nggak ada dedak bisa juga pakai polar, juga bisa, sama saja dicampur ya. Kira-kira kawan-kawan bisa kira-kira ini saya ampas tahunya ini 1 ember cat yang besar itu saya campur mungkin sekitar 5 atau 6 wadah yang biasa saya gunakan itu dedak, 5 wadah dedak atau polar ya kawan-kawan. Bisa kira-kira seperti inilah, agak kering gitu kawan-kawan, nggak basah-basah banget. Tujuannya biar nanti kita kasih larutan E4 nya nggak terlalu basah. Nah, ini larutan yang udah kita buat tadi, setelah didiamkan 15-30 menit kita siap gunakan. Nah, ini saya pakai semprotan, tujuannya biar larutannya itu lebih rata ke semua ampas tahunya itu. Walaupun emang harus lebih makan banyak waktu dan sabar, tapi hasilnya lebih bagus. Tapi kalau kawan-kawan misal yang pakai botol itu langsung dituangin, walaupun nggak langsung semua ya, perlahan-lahan juga bisa. Cuma pastikan kalau misal nggak disemprot kalau kawan-kawan siramkan sebisa mungkin ngaduknya yang rata ya, biar larutan E4 nya itu rata. Nah, saya lebih sukanya begini, saya semprot perlahan-lahan
sambil diaduk biar larutannya itu rata, terus polar sama dedangnya kampas tahunya juga lebih rata gitu kawan-kawan. Ya, intinya sampai rata lah gitu. Terus kalau 1 liter itu juga nggak digunakan semua juga nggak apa-apa ya, kira-kira aja. Kalau terlalu basah itu juga nggak bagus. Jadi kawan-kawan nanti sambil menambahkan larutan E4 nya dikira-kira aja lah, jangan terlalu basah gitu ya. Emang dikepal itu kalau dikepal emang nyatu, tapi kalau dibiarkan juga masih gampang gitu. Oke, kalau sudah jadi kita masukkan ke ember. Jangan lupa dipadatkan sampai benar-benar padat, sampai enggak ada rongga udara ya, biar nanti proses fermentasinya itu berhasil. Nah, ini saya masukkan ember. Ini saya ampas tahunya tadi seember. Nah, ini saya masukkan insya Allah pas 1 ember. Jangan lupa dipadatkan ya kawan-kawan. Nah, dipadatkan terus, bukan semuanya. Nah, sampai benar-benar padat, dipastikan nggak ada rongga udara di dalamnya supaya fermentasinya itu berhasil. Nah, sampai padat ya kawan-kawan, dipastikan. Nanti ini kalau udah jadi kita diamkan 2-3 hari itu sudah bisa digunakan, atau mungkin langsung mau digunakan juga nggak apa-apa. Nah, ini setelah dipadatkan ditutup pakai plastik, jangan lupa diikat pakai karet atau tali apapun yang kencang sampai benar-benar di dalamnya kedap udara. Kalau sampai ada udara masuk itu takutnya nanti proses fermentasinya itu nggak berhasil kawan-kawan. Jadi ngikatnya yang kencang, plastiknya juga jangan sampai bolong, plastik yang bolong. Jadi harus yakin benar-benar rapet biar proses fermentasinya berhasil. Terus ini kalau sudah fermentasi seperti ini biasanya 1 minggu lebih pun masih bagus kawan-kawan, nggak berbau busuk sama sekali. Baunya kayak bau tape, paling cuma berjamur yang kayak jamur-jamur di tape itu kawan-kawan. Oke, ini udah jadi, tinggal kita kasih makan pula. Terima kasih.